Cuma Tuhan, kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Allah Bapa kami, Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kesempatan yang terus Engkau berikan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu. Tiba kembali Tuhan di hadapan hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan terutama mengarang firman Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap kami yang hadir pada hari ini, jemaat-Mu baik jemaat-Mu maupun yang menonton lewat Zoom, Engkau berkati. Kau kuasai hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Teman saya persilakan duduk. Shalom. Shalom. Salam terus untuk kita semua. Maaf, Bapak boleh saya tukar? Iya, ini baterainya sudah. Iya. Baik, Bapak Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, pastinya luar biasa ya. Penyertaan Tuhan kepada kita anak-anaknya pasti luar biasa. Apalagi kita sekarang ini, puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali di sini. Tentunya sukacita besar ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah ketemu saudara seiman gitu ya, sudah pasti kita punya sukacita yang jauh lebih besar begitu. Karena berbeda dengan mungkin kalau ketemu teman-teman yang lain begitu ya, karena satu dan lain hal begitu kan, ketemu masalah terus. Tapi kalau sudah saudara seiman itu mukanya sumringah ya, Bapak ya, itu dia yang luar biasa. Dan pada hari ini Bapak Ibu, tentunya kalau kita tahu hari ini itu hari yang dirayakan oleh banyak orang ya, yang dirayakan oleh banyak orang. Hari ini adalah hari raya peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang Happy Ascension Day, begitu ya. Nah, di mana hampir semua umat Kristen di dunia ya melakukan ibadah bersama. Jadi hari ini tuh banyak sekali pasti tentunya orang-orang di luar sana yang Kristen tentunya juga ada setiap peringatan begitu ya, tidak hanya hari kenaikan begitu. Kalau di luar sana itu ada kebangkitan itu juga sama, kematian juga sama. Nah, itu banyak hal peringatan-peringatan hari raya Kristiani yang banyak dilakukan. Hari ini hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu, penting kita cermati ya. Ini langsung saja, hari ini saya membawakan tema pentingnya kenaikan Yesus Kristus. Menurut Bapak Ibu pentingkah atau tidak? Pentingkah atau tidak kenaikan Yesus Kristus itu Bapak Ibu? Penting. Oke. Kita harus cermati Bapak Ibu bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini bukanlah hanya semata-mata peristiwa sejarah yang hanya sekali setahun dikenang. Berapa kali setahun dikenang kalau hari raya seperti ini? Setiap tahunnya satu kali ya? Ya, satu kali. Ya, bukan hanya sekali setahun dikenang oleh umat Kristen, bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi ada makna yang lain, makna yang jauh lebih besar Bapak Ibu, makna yang jauh lebih besar dari kenaikan Yesus Kristus. Ya, adalah jauh lebih penting dari sekedar hari raya peringatan yang kita lakukan, yang dilakukan banyak orang di luar sana, yang rutin sekali setiap tahun dilakukan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memahami arti pentingnya peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini, Tuhan Yesus ke surga, dalam hubungan dengan kehidupan kita saat ini. Ya, harus ada dong. Kalau kita bilang itu penting, berarti harus ada pentingnya itu buat kita apa. Jangan kita katakan itu penting, ikut-ikut saja hari raya, karena hari raya ini hari raya kenaikan, karena semua orang merayakan hari kenaikan Yesus, akhirnya kita merayakan. Tapi kalau dia tidak tahu apa sih yang kamu rayakan, tuh apa? Karena hari kenaikan, saya tahu hari kenaikan, tapi untuk kamu itu pribadi apa? Itu harus ada esensinya terhadap diri kita tentunya, apalagi itu sudah menjadi anak Allah.
Amin ya Bapak Ibu. Nah itu dia, kita harus tahu Bapak Ibu makna yang penting dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga di dalam hubungan dengan kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu, mari kita renungkan baik firman Tuhan berikut ini ya. Yang pertama Bapak Ibu, saya akan membawa kita dari pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hari kenaikan? Kalau kita dengar hari kenaikan, apa yang di benak Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau di dalam firman Tuhan dikatakan, ya Yesus naik. Ya, makanya disebut dengan hari kenaikan. Pertanyaan selanjutnya, kapan hal itu terjadi Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kapan hari kenaikan itu terjadi? Apakah setelah Yesus mati atau sebelum kenaikan itu? Setelah Tuhan Yesus mati. Kalau kita baca di Alkitab timeline-nya, ketika dia bangkit, apa langsung naik? Enggak. Tidak ya? Paham ya? Kalau kita tahu timeline di dalam firman Tuhan, sejarah Yesus di bumi, ketika mati, kemudian dia dikubur 3 hari di dalam kubur, kemudian bangkit. Setelah bangkit, tidak langsung naik ya? Masih 40 hari di bumi, ya kan? Menampakkan diri kepada murid-muridnya, betul ya? Selama 40 hari. Setelah itu baru naik. Nah, untuk apa Yesus harus naik ke surga Bapak Ibu? Bisa nggak sih Yesus tinggal di bumi aja setelah dia bangkit? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa aja. Iya nggak? Bisa dong. Untuk apa lagi dia naik? Kalau dia udah bangkit, ya udah dia tinggal bersama-sama, atau juga masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya 40 hari di situ, toh. Berarti ada maksud lain kenapa dia harus naik, ya? Dan itu penting kita harus ketahui Bapak Ibu. Maksudnya apa? Karena setiap semua rencana Allah, perbuatan yang Allah lakukan itu dari dulu sampai sekarang, bahkan nanti yang akan datang gitu ya, itu semua punya tujuan. Tidak sekedar semua hanya Yesus lakukan hanya demi keinginan pribadi, tapi ada yang jelas tentunya di situ dari semua timeline, dari semua rumah tangga Allah, program rumah tangga Allah, itu yang penting harus kita ketahui. Dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut pada saat ini, ya Bapak Ibu, amin ya. Pentingnya kenaikan Yesus Kristus adalah merupakan sebuah fakta yang mengejutkan. Apa yang mengejutkan? Bagi siapa mengejutkan? Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Kita harus melihat Bapak Ibu dalam firman Tuhan seperti apa ya maksud dan tujuan ya Yesus naik ke surga. Kita harus lihat dulu dari peristiwa Yesus terangkat ya, Yesus naik ke surga. Kalau di sini di Kisah Para Rasul 1 pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan 11, kita kan bisa membacanya bersama-sama Bapak Ibu. Di situ lembaga kita memberikan judul Yesus terangkat ke surga. 6, 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tanda tanya. 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, nah Bapak Ibu, dari sini kita lihat seperti apa kalau misalnya sudah melihat dan membaca firman Tuhan ini, kita sudah ada bayangan seperti apa pada waktu itu, begitu ya, gitu. Ini sudah jelas dan sudah lengkap seperti ini kejadiannya. Tadi saya bilang bahwa merupakan fakta yang mengejutkan Yesus naik ke surga. Pertama Bapak Ibu, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus
tentunya sangat mengejutkan bagi siapa? Bagi orang Israel. Ya, bagi orang Israel sangat mengejutkan. Ya, kenapa mengejutkan? Ya iyalah mengejutkan. Orang Yesus bangkit aja mereka kaget, apalagi Yesus naik. Iya kan? Ketika pada waktu itu siapa yang menghampiri kuburan? Maria ya? Marta menghampiri kuburan, kemudian membuka kuburan, dilihat Yesus sudah tidak ada. Kaget nggak dia? Kaget. Dia buru-buru langsung memberitahu bahwa kuburan kosong. Kaget. Sesuatu hal yang mereka lakukan, tapi dampaknya mereka kaget. Yang menyalahkan Yesus siapa? Orang Israel. Mereka yang lakukan itu. Tapi setelah itu mereka kaget dengan perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Bagaimana tidak? Ya tentu saja. Secara akal manusia logika itu tidak mungkin. Tapi yang kita hadapi sekarang, yang kita lihat adalah kuasa Yesus. Tentu saja kaget mereka, ya. Mengejutkan karena setelah Yesus mereka salibkan, Bapak Ibu, lalu ia bangkit pada hari yang ketiga. Dari mana? Dari antara orang mati. Kemudian tidak langsung kembali naik ke surga. Betul? Ya, masih ada mereka 40 hari. Yesus maksud saya menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Masih menampakkan dirinya di dunia ini 40 hari. Bapak Ibu, sebagian dari orang Israel tidak menyangka. Pasti tidak menyangka. Tidak menyangka bahwa Yesus benar-benar akan bangkit. Tidak akan menyangka bahwa Yesus benar-benar akan bangkit. Siapa yang bisa membangkitkan dirinya kalau dia sudah mati? Ya, itu menjadi pertanyaan besar. Kalau di dalam pikiran manusia itu tidak mungkin. Itu hal yang tidak mungkin. Ya, bagaimana Yesus benar-benar akan bangkit seperti yang telah dijanjikannya sebelumnya kepada murid-muridnya? Ya, mereka berpikir bahwa dengan matinya Mesias, karena mereka Yesus itu adalah Mesias buat mereka, ya, hilanglah harapan mereka semua untuk mengalami janji-janji berkat kerajaan surga di bumi. Kenapa? Karena Yesusnya sudah mati. Itu menjadi sesuatu yang mengejutkan buat mereka. Ya. Kemudian selanjutnya, namun dengan mengetahui hal kebangkitan Yesus, Bapak Ibu, dari antara orang-orang mati, apa yang terjadi ketika sesuatu hal yang buat Bapak Ibu saudara-saudara ini menjadi lemah atau menjadi tidak punya harapan, terus akhirnya ada hal yang membuat akhirnya semuanya berubah dan membuat Bapak Ibu mempunyai harapan lagi. Itulah yang dirasakan orang-orang Israel ketika Yesus bangkit. Ya, apa yang terjadi? Mereka memiliki harapan. Mereka kembali memiliki harapan-harapan yang sudah lama mereka nanti-nantikan. Itu sebabnya tadi di ayat 6 di situ dikatakan apa harapannya? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu jelas ya, bagi Israel. Nah, kita harus lihat konteks kalau kita membaca firman Tuhan, ya. Nah, di situ dikatakan mereka berkumpul menantikan janji Bapa dan bertanya tentang pengharapan mereka, pengharapan orang-orang Israel. Apakah bisa diwujudkan dengan fakta kebangkitan Yesus Kristus? Mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaanmu bagi Israel? Pertanyaan tersebut sebagai tanda bahwa orang-orang Israel, dengar baik, orang-orang Israel yang percaya pada saat itu tidak mengharapkan Yesus harus, dia sudah bangkit. Ketika dia sudah bangkit, pertanyaan ini baru muncul, toh? Iya kan? Pertanyaan ini muncul, pertanyaannya adalah, Tuhan Yesus, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa artinya? Ketika Yesus itu, ini kejadian sesudah Yesus bangkit. Jadi Yesus ini sudah 40 lagi di bumi setelah bangkit. Yesus masih menampakkan pada murid-muridnya. Jadi apa yang tersirat kalau kita ketahui ketika pertanyaan ini dimunculkan dan ditanya kepada Yesus sendiri pada saat itu?
Bagi orang Israel berarti mereka percaya dan mereka berharap Yesus jangan lagi naik ke surga, iya nggak? Iya, di bumi aja. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika dia bangkit, Yesus bangkit, sudah menampakkan, oh Yesus yang kita tahu sudah mati, ada lagi bertatapan dengan kita pada waktu itu di zaman Israel, ya. Kemudian ada pertanyaan, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? So kalau dia harus memulihkan kerajaan bagi Israel, itu tandanya orang Israel menginginkan Yesus jauh lebih lama di bumi, betul? Iya. Tidak mengharapkan Yesus harus kembali ke surga. Itu pengharapan mereka. Makanya muncullah pertanyaan ini. Supaya Allah tetap memberikan berkatnya, tetap menjalankan apa yang semestinya untuk memulihkan kerajaan Israel pada waktu itu. Orang Israel menganggap dan menginginkan Yesus untuk tetap di bumi pada waktu itu, untuk mendirikan kerajaannya bagi umatnya Israel sesuai dengan janjinya. Janji Yesus kepada siapa? Nenek moyang orang Israel siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Itu mereka menginginkan itu. Mereka menginginkan supaya Yesus tetap di bumi, tidak menginginkan Yesus naik ke surga. Karena mereka merasa bahwa harapan-harapan itu hilang dengan tidak adanya Yesus. Mereka merasa sirna, mereka merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Layaknya seorang pemimpin hilang, mati, hancurlah mereka. Tapi ketika kita tahu Yesus sudah bangkit, oh Tuhan, gitu ya, kalau dramanya begitu. Oh Tuhan luar biasa. Harapan-harapan yang dulu sirna muncul lagi. Ada di depan mata mereka. Itu yang terjadi. Tetapi apa Bapak Ibu? Apakah itu yang terjadi? Apakah Yesus di bumi tetap? Tidak. Bahkan anaknya sendiri, maksud saya umat kepunyaannya sendiri, umat pilihannya sendiri, yang sangat dikasihi oleh Yesus, mengatakan hal ini, bertanya seperti ini, begitu menginginkan hal ini, itu tidak, maksud saya itu tidaklah menjadi prioritas ternyata. Ada lagi yang lain. Makanya Yesus naik ke surga. Waktu Tuhan yang paling tepat bisa menjawab. Amin ya, Bapak Ibu. Iya. Waktunya manusia, bukannya waktu Tuhan. Tuh. Bahwa waktu yang paling tepat untuk memulihkan kerajaannya bagi Israel, bagi umat pilihannya, ternyata bukan sekarang. Kapan? Nanti itu kapan? Nanti besok juga nanti. Kita harus tahu Bapak Ibu timeline sebenarnya. Ya. Nanti itu kapan? Di ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Israel, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia itu pada waktu itu. So itu adalah kedatangan Yesus yang keberapa? Yang kedua, Bapak Ibu. Jadi kapan itu akan dipulihkan? Tetapi nanti yang masa yang akan datang pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kira-kira kita masih di bumi atau tidak? Tidak. Sudah naik kita ya? Yakin Bapak Ibu naik? Jangan ketawa-ketawa, ini pertanyaan serius. Haram itu. Tidak ada lagi insya Allah ya di sini. Harus pasti dong. Tapi Yesusnya turun nggak?
Kita diangkat, Yesus di awan-awan. Yesus tidak menginjakkan kaki di bumi. Jadi pengharapan kita yang mana? Kedatangan yang ini di Kisah Para Rasul 1 ayat 11 atau kedatangan yang rahasia, yang rahasia. Nah, ini yang mana nih yang rahasia? Ini kan kita harus tahu ya. Nah, ini penting buat kita Bapak Ibu. Orang-orang Israel masih harus bersabar ternyata. Karena apa? Bukan sekarang itu semua dipulihkan. Ya, bukan sekarang ternyata itu dipulihkan. Mereka masih harus bersabar untuk menunggu janji-janji keselamatan yang dari Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan mereka nanti di masa yang akan datang. Tentunya bukan sekarang. Kerajaan surga yang Tuhan janjikan itu tidak bisa dipaksakan sekarang harus digenapi. Kerajaan surga tidak bisa dipaksakan untuk sekarang digenapi. Ya, sedih gak mereka ketika mendengar hal itu? Kalau tahu hal seperti itu, sedih. Begitu. Tidak heran jawaban Yesus tersebut kepada murid-muridnya waktu itu sangat mengejutkan mereka. Dan tentunya Bapak Ibu itu membuat hati mereka sangat-sangat kacau. Hati murid-muridnya sangat-sangat sedih sekali. Karena mereka ditinggalkan rajanya mereka. Ditinggalkan Yesus. Setelah punya harapan kembali, Yesus sudah bangkit ada di tengah-tengah mereka. Tentu saja mereka pasti akan merasa sedih. Karena Yesus harus pergi dan naik ke surga, ke rumah Bapa yang kekal. Nah, Bapak Ibu, pentingnya kenaikan Yesus Kristus adalah merupakan sebuah fakta Bapak Ibu. Sebuah fakta yang penting yang mengejutkan karena itu mengubah seluruh hidup kita jadi benar di hadapannya. Ya, Bapak Ibu, kalau tadi hal yang mengejutkan bagi bangsa Israel, kita harus tahu hal yang mengejutkan bagi kita. Hal yang mengejutkan bagi kita. Mari kita baca Efesus pasal yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu, sampai dengan yang ke-16. Ini kita baca secara bersama-sama saja supaya kita tahu tanggal lainnya ya. Oke. Mari kita baca ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. 9. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ya, Bapak Ibu, jika peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah momen yang mengejutkan,
Karena ternyata buat mereka itu membawa kesedihan. Bagi orang Israel maksud saya. Dan bahkan membuka hukuman masa sengsara bagi bangsa Israel di masa yang datang. Akibat mereka menyalibkan Yesus Kristus. Tapi itu tidak demikian dengan rencana Tuhan kita sebagai tubuh Kristus saat ini. Amin. Ya. Mengenang peristiwa kenaikan Yesus, Bapak Ibu, kenaikan Yesus Kristus adalah surprise yang mendatangkan sukacita. Kebalikannya bagi sekarang kita, itu adalah surprise yang memberikan sukacita, yang mendatangkan sukacita yang tidak terbatas bagi kita karena salib Kristus. Amin ya. Yes. Karena kenaikan Yesus tidak bisa dipisahkan dari kematiannya. Begitu juga dengan kebangkitan. Oke, saya pernah katakan di sini kematian Yesus, kebangkitannya, kenaikannya itu satu timeline yang tidak boleh terputus. Karena itu berhubungan dengan kita semua dan rencana Allah di dalam kasih, program kasih karunia. Itu tidak bisa diputus. Begitu Bapak Ibu. Amin ya. Dimensi pengharapan, hope-nya unlimited. Justru dengan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga menjadi jalan terbuka untuk kita mendapatkan dan mengenal rahasia Kristus. Tadi sudah kita sebutkan rahasia. Kenaikan yang rahasia, pengangkatan yang rahasia. Kenaikan yang rahasia. Apa yang rahasia? Mengenal rahasia Kristus. Akhirnya dapat dibukakan secara luas, tidak sedikit yang dibukakan, luas kepada kita melalui Injil Kristus. Pertanyaannya, rahasia Kristus yang bagaimana? Ya kan? Ya, rahasia Kristus yang selama berapa lama belum dibuka? Lama sekali Bapak Ibu. Lama sekali itu tidak dibuka. Bahkan pada murid-muridnya dulu tidak dibukakan. Yang bersama-sama dengan Yesus di bumi itu tidak dibukakan, Bapak Ibu. Belum pernah dibukakan dan diketahui oleh para nabi siapapun, apapun nabi-nabi Israel. Ya, kalau Bapak Ibu bisa baca Efesus pasal yang ketiga, boleh kita mundur sedikit. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-3 sampai 6. Di situ dikatakan yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan dahulu tidak pernah diberitakan kepada anak-anak manusia. Sekarang dinyatakan di dalam kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Tentang kasih karunia yang Allah anugerahkan saat ini menurut ukuran pemberian Kristus. Di situ di ayat 7 di situ dikatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Sekarang kita mempunyai akses yang tidak terbatas, tanpa batas melalui iman. Melalui iman kita memasuki ruang berkat kasih karunia yang tidak terbatas. Sesuatu yang sukacita? Luar biasa sukacitanya Bapak Ibu. Ya, kini kita mempunyai kebebasan Bapak Ibu, kebebasan penuh di dalam Kristus. Kita semua tahu. Ya, kebebasan penuh karena apa? Segala dosa sudah diampuni. Segala dosa kita sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Berapa dosa? Segala dosa. Yang namanya dosa dihapus. Jadi kalau Bapak Ibu masih merasa ada ya dosa di dalam diri Bapak Ibu, percayalah, dosa tidak bisa masuk ke dalam surga.
titik pun. Cuma di kita aja Tuhan, gak bisa nak. Gak bisa, bener deh. Ketawar menawar sama Tuhan tuh gak bisa, bener. Kalau gak pergi udah sama dosa, ya. Jadi Bapak Ibu, kita semua ketika kita percaya dengan iman, hanya melalui iman, hanya melalui iman kita menjadi orang. Status kita menjadi orang kudus. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir di sini mengakulah Bapak Ibu orang kudus. Bukan orang berdosa, betul Ibu. Bukan orang berdosa. Kalau status Bapak Ibu masih percaya bahwa saya mempunyai status yang masih menjadi orang berdosa, kita belajar lagi bareng-bareng kalau gitu. Kalau masih ada ya. Tapi gak apa-apa, itu reminder Bapak Ibu dalam hidup kita. Ya, harus. Berarti kita butuh lebih banyak pengertian akan kebenaran. Amin ya? Amin. Ya, itu dia. Yang dituntut oleh Allah setelah semuanya selamat, tidak cukup hanya selamat, tapi juga pengertian, pengetahuan akan kebenaran. Begitu. Amin ya Bapak Ibu? Iya, amin. Supaya kita semua layak mempersembahkan seluruh hidup kita untuk saling membangun dalam tubuh Kristus dengan tanpa ragu, tanpa takut dan gentar, dan tidak menunda-nunda pelayanan kita dalam pemberitaan Injil kasih karunia. Tapi banyak gak semua orang yang tahu seperti itu? Gak banyak. Gak banyak Bapak Ibu. Intermezzo sedikit Bapak Ibu. Saya surfing di internet ya. Banyak sekali sekarang pengajaran-pengajaran yang out of the box. Out of the box ini berarti bukan sesuatu hal yang mungkin pernah kita dengar, atau mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu. Tapi saya tidak tahu ya. Tapi saya merasa bahwa itu bukan sesuatu hal yang saya melihatnya miris, kasihan gitu. Sekarang ini banyak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa searching di internet ya, apapun itu, banyak sekali di sosial media pun, bahkan bagi Facebook atau Instagram anak muda yang mencari, atau TikTok begitu ya. Banyak sekali berseliweran di seluruh sana adanya orang-orang yang merasa bahwa dirinya ini berbeda dari Kristen yang lain. Ada. Mereka ini menganggap bahwa mereka ini berbeda dari Kristen yang lain, ya. Mereka ini menamakan diri mereka, kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Kristen progresif. Ya, apa itu Kristen progresif Bapak Ibu? Pernah dengar Bapak Ibu Kristen progresif? Ya, mungkin kalau ateisme Bapak Ibu sudah tahu ya. Kalau ateisme kan mereka orang nggak percaya Tuhan, begitu ya. Mereka tidak percaya adanya Tuhan, gitu. Terus sudah mereka hidup bagi diri mereka sendiri. Tapi ada yang menamakan diri mereka Kristen progresif. Apa itu Kristen progresif Bapak Ibu? Belum banyak orang yang tahu, tapi nyata adanya Bapak Ibu. Ya, jadi Kristen progresif ini atau progressive Christianity, ya Bapak Ibu, kurang lebih begini Kristen progresif itu. Orang-orang mengaku Kristen, dengar baik. Orang-orang mereka ini mengaku Kristen, ya, tapi mereka meragukan semua otoritas Allah, semua pandangan-pandangan yang seharusnya menjadi dasar orang-orang percaya, which is itu adalah firman Tuhan. Ini dengar baik Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh, Alkitab firman Allah diragukan. Ini mereka menamakan dirinya Kristen progresif, dan mereka meragukan ini Alkitab firman Allah. Ya, Paulus mengajarkan ini, tapi belum tentu Paulus benar. Ya, kemudian Yesus Kristus mati di kayu salib, iya, menebus segala dosa. Masa sih? Allah kok mengorbankan anaknya untuk menebus dosa kita? Oh, itu berarti pelecehan terhadap anak Bapak Ibu. Mereka menganggapnya seperti itu. Itu child abuse yang dilakukan oleh Bapak. Dari mana bisa Bapak supaya murkanya surut, anaknya dikorbankan untuk orang lain? Mereka berpikir seperti itu. Ya, itu namanya Bapak yang bodoh. Bagi mereka hal seperti itu tidak masuk di pikiran mereka. Allah itu adalah Allah yang narsistik, egomaniak, kata mereka. Bapak Ibu tahu narsistik, egomaniak itu apa? Jadi karena dia menciptakan manusia untuk memuji dia, begitu. Tapi kalau manusianya nggak mau, kemudian dihukum oleh Allah.
Bukan cuma narsistik, tapi egomania. Itu di situ psikopat. Mereka menganggap hal seperti itu. Ya. Dan itu semua marak terjadi di luar sana. Banyak terjadi di luar sana dan bahkan di beberapa kalangan-kalangan muda. Mereka menganggap, oh ini suatu hal yang baru. Dan ini menarik buat saya. Jadi Allah saya tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin seperti itu. Ya, dan cara-cara pandang yang seperti ini Bapak Ibu, ya, yang mereka ini akhirnya menyangkali Injil yang sebenarnya. Ya, menyangkali Injil yang sebenarnya, Yesus mati untuk menghapus segala dosa. Itu stupid doktrin kan? Yesus menghapus segala dosa itu nggak mungkin lah, mana mungkin? Tapi Allah menerima semua yang datang kepadanya. Luar biasa, conclusion mereka sangat-sangat wow. Itu bodohnya manusia yang memasukkan akal pikir mereka ke dalam Tuhan. Mereka tidak pakai pikiran Tuhan untuk melihat betapa baiknya Tuhan dan luar biasa dan ajaibnya Tuhan. Mereka mengevaluasi ini dengan ini. Itu yang terjadi. Betul ya? Betul. Itu yang terjadi sekarang. Dan banyak sekali Bapak Ibu, jujur saja, banyak sekali lingkungan di sekitar yang seperti itu. Mungkin kita tidak sadari, karena mereka ini ya seperti kita Kristen. Aku mau tanya, agama apa Kristen? Oh iya, Kristen. Dan mereka tidak sepenuhnya tahu sebetulnya apa yang isi di dalam firman Tuhan yang sebenarnya. Itu menyangkali Allah yang sebenarnya. Intermezzo aja Bapak Ibu, banyak di luar sana. Bersyukur, ya, bersyukur sekarang karena itu adalah hal-hal yang harus kita waspadai. Bersyukur kita sudah ada di sumber dan Injil kasih karunia yang benar. Ya kan? Betul. Dan tentunya itu memberikan pengertian kita yang benar kepada kita di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Banyak di luar sana hal-hal seperti itu harus kita waspadai. Tapi apakah kita harus takut? Tidak. Kita tidak harus takut. Karena apa? Karena kita sudah berada di titik yang benar, di poin yang benar, hidup yang benar, yang tentunya sudah kita miliki kehidupan yang kekal. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Dan kita lanjut Bapak Ibu. Maka dengan mengetahui bahwa Yesus Kristus telah mati, ya, bangkit dan naik ke surga, maka sekarang juga memiliki sebuah jaminan. Ada jaminannya? Ada jaminannya. Masa depan kita cerah, ya, sukacita dan damai sejahtera dalam penyambutan kita akan kedatangannya di awan. Yes, itu rahasia Kristus. Kita buka 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat ke-16 sampai 18. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat dan sampai dengan 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 16, ayat yang ke-16. Ya. Sebab, ya, 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu-penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasar. Demikianlah kita akan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan. Dengar 17. Nih Bapak Ibu, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Ya, jadi pengangkatan di awan-awan gitu. Pengangkatan di awan-awan bersama-sama dengan mereka yang sudah lebih dulu dihidupkan, ya. Jadi orang-orang mati ini sudah dihidupkan lebih dulu. Kita yang masih tinggal, yang masih banyak waktunya pada saat hal itu terjadi, baru kita diangkat bersama-sama dengan Allah. Kira-kira siapa yang akan tetap hidup ketika hal ini terjadi? Bapak Ibu, nggak tahu karena kita nggak tahu waktunya, betul ya? Iya, ada yang tahu, betul. Jadi rahasia, betul.
Itu yang terjadi. Tapi yang harus kita lihat ya, sukacita pengangkatan kita setelah nanti akhirnya sudah waktunya di awan-awan, itu yang luar biasa. Amin ya. Jadi waktunya selama kita masih di bumi, berarti Yesus masih memberikan waktu pada kita. Begitu ya. Amin ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, haruskah Yesus naik ke surga? Ya, harus. Dan seberapa pentingkah kenaikannya mengubah hidup kita? Sangat penting. Karena ternyata di balik kenaikan Yesus ke surga Bapak Ibu, Ia membuka rencana yang sangat besar, rencana rahasia Injilnya Bapak Ibu, untuk memberkati hidup kita di dalam kasih karunia yang sempurna dicurahkan kepada kita Bapak Ibu. Di mana kita tahu hal itu, ya, hal ini terjadi oleh karena kuasa penumpahan darah Yesus di kayu salib untuk menyempurnakan hidup kita. Maka pentinglah kita selalu menyadari bahwa diri kita akan tetap dimampukan untuk melayani Tuhan. Bahkan dengan seluruh talenta yang Bapak Ibu miliki, yang kita miliki, dan kita harus siap memberitakan kabar baik yang mulia ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin ya? Amin. Mari kita bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk segala penyertaan Tuhan di dalam setiap kami Tuhan, untuk hidup kami, untuk keluarga kami, dan semua perjalanan hidup kami. Kami ingin Tuhan terus menyertai. Kami percaya Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak apa-apa, kami bukan apa-apa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu membuat kami jadi jauh lebih hidup. Yang dulu kami mati, kami Tuhan, sekarang kami hidup berdasarkan pengorbanan, pengampunan kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak ingin sendirian mengetahui hal ini. Kami ingin banyak orang mengetahui firman kebenaran, kabar baik, Injil keselamatan. Supaya banyak saudara-saudara kami yang bisa kami selamatkan, dan semua itu demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak orang yang bersukacita hari ini. Kami percaya yang memiliki kepastian keselamatan masuk surga jauh lebih bersukacita, dan kami sudah memiliki hal itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kau sudah menguasai hati kami. Terima kasih, semoga ini Tuhan kami ingin terapkan di dalam kehidupan kami, dan ketika waktunya tiba, kami didapati tetap terus setia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Saya kembalikan kepada yang siang.